Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk saudaraku semua yang sedang menonton video ini, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosanya. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dimuliakan Allah, umat muslim memiliki ibadah sunnah yang hukumnya tidak wajib, tetapi memiliki pahala dan ganjaran yang besar. Salah satu ibadah sunnah yang biasa dilakukan adalah sholat sunnah, seperti sholat sunnah qobliyah subuh. Sholat qobliyah subuh merupakan sholat sunnah yang dilaksanakan sebelum sholat subuh. Sholat qobliyah subuh menurut mazhab Syafi'i sama seperti sholat fajar. Menurut para pendapat jumhur ulama, nama lain dari qobliyah subuh adalah sholat sunnah barot, sebab dilakukan ketika cuaca masih dalam keadaan dingin. Qobliyah subuh atau sholat fajar sebenarnya merujuk kepada waktu pelaksanaan sholat yang dilakukan ketika waktu fajar telah tiba. Hanya ada dua sholat yang khusus dilaksanakan pada waktu fajar, yaitu sholat subuh dan qobliyah subuh. Berikut ini beberapa keutamaan istimewa dari sholat qobliyah subuh. Yang pertama yaitu lebih baik dari dunia beserta isinya. Keutamaan pertama dari qobliyah subuh adalah kebaikan dari sholat sunnah ini lebih baik dari dunia dan isinya. Keutamaan ini sesuai dengan hadis dari Muslim dan Tirmizi. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, 2 rakaat sebelum fajar atau sholat subuh lebih baik nilainya dibandingkan dari dunia dan isinya. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Artinya, orang yang selalu melaksanakan ibadah secara berkelanjutan dan konsisten, maka ia akan disukai oleh Allah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai keutamaan yang luar biasa dari sholat subuh. Seandainya mereka tahu keutamaan yang ada pada sholat isya dan sholat subuh, maka tentu mereka akan mendatangi sholat isya dan subuh bahkan sambil merangkak sekalipun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua, mengikuti teladan Rasul. Mengerjakan sholat sunnah qobliyah subuh artinya telah mengikuti ajaran serta teladan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi contoh pada umat-umatnya untuk senantiasa menjaga rutinitasnya dalam melaksanakan sholat qobliyah subuh. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis sahih dari Bukhari dan Muslim. Berikut artinya, Rasulullah SAW dulu diam di antara azan muazin hingga sholat subuh. Sebelum sholat subuh dimulai, Rasul akan mendahului dengan 2 rakaat ringan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ketiga, menutup kekurangan pada sholat wajib. Keutamaan ketiga dari sholat sunnah qobliyah subuh adalah menyempurnakan sholat wajib atau menutup kekurangan yang ada ketika melaksanakan sholat wajib. Sebagai manusia, tentu saja tidak pernah luput dari kekurangan maupun kesalahan.
Begitu pula ketika melaksanakan sholat fardu. Tidak jarang, sholat yang dilakukan memiliki kekurangan dalam proses pelaksanaannya pada bagian-bagian tertentu. Contohnya, seperti gerakan yang tidak sempurna, bacaan yang mungkin lupa, terlalu buru-buru, tidak khusyuk dan hikmat, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, untuk menyempurnakan sholat fardu, maka perlu dilaksanakan sholat sunnah. Kemudian yang keempat, balasan menanti berupa rumah di surga. Keutamaan lain dari sholat qobliyah subuh adalah mendapatkan rumah di surga sebagai balasan karena telah taat dan beribadah pada Allah. Keutamaan ini dijelaskan pula dalam sebuah hadis sahih yang disampaikan oleh Ummu Habibah radhiyallahu anha, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, berkata, "Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang hamba yang muslim melaksanakan sholat sunnah yang bukan wajib karena Allah sebanyak 12 rakaat dalam setiap harinya, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah atau istana di surga." Kemudian Ummu Habibah radhiyallahu anha berkata, "Setelah aku mendengarkan hadis tersebut, aku tidak pernah meninggalkan sholat tersebut atau sholat sunnah." Kemudian yang kelima, selalu berada dalam lindungan Allah. Selain mendapatkan rumah atau istana di surga kelak, seseorang yang rajin melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh juga akan berada dalam lindungan Allah. Siapa saja yang selalu berada dalam lindungan Allah apabila ia melaksanakan sholat tepat waktu dan diiringi pula dengan amalan-amalan baik lainnya. Rasulullah pernah bersabda, "Barang siapa yang menunaikan sholat subuh, maka ia akan berada dalam jaminan Allah." Maka jangan pernah coba-coba membuat Allah membuktikan janjinya. Barang siapa yang membunuh orang ketika ia sedang menunaikan sholat subuh, maka Allah pun akan menuntutnya, sehingga Allah akan membenamkan muka orang tersebut ke dalam api neraka. Hadis riwayat Muslim, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Itulah beberapa keutamaan istimewa sholat qobliyah subuh. Semoga kita semua diberi kemampuan dan kekuatan untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.